Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti, NIM 204105010055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan urusan harta benda. Cakupannya adalah kepemilikan, penempatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang tingkat nilai karena diperoleh dari sumber Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah melalui metode istihad hukum. Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Umar Kapra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi keterbatasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian konvensional. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis terpusat dan memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Yang kedua, sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut M. Umar Kapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, yaitu yang pertama prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah, dalam arti manusia dapat melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. Kedua, prinsip perwakilan atau khalifah. Manusia adalah khalifah
atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Yang ketiga, prinsip keadilan atau adalah. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Rasul, tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Yang keempat, prinsip takziah. Takziah berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserai tugas sebagai agent of development atau agen pembangunan. Jikalau proses ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Yang terakhir, prinsip al-falah. Al-falah adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini, apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak, selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, dalam kacamata Islam, tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia, baik ekonomi maupun sektor lainnya, dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasikan, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan selama aktivitas yang dilakukan itu sah dan sesuai peraturan negara tersebut. Yang terakhir, ketimpangan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan di antara golongan kerja bertambah kaya dan miskin semakin miskin. Karakteristik ekonomi Islam. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tentunya akan melahirkan sistem ekonomian yang rahmatan lil alamin pula. Oleh karenanya, karakteristik ekonomi Islam mencakup aspek normatif, idealis, edukatif, serta historis, empiris, indukatif. Yang pertama, Rabbayaniyah Masdar, bersumber dari Allah. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan di antaranya masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Rabbaniyah al-Had, bertujuan untuk Allah. Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah SWT, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam mengajarkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Yang ketiga, al-raqabah al-mujubah, kontrol di dalam dan di luar. Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia, dimulai dari diri masing-masing sebagai khalifah bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar yang melibatkan institusi, lembaga, atau seorang pengawas.
Yang keempat, al-jumu' baina al-subat wa al-murunah, atau penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Islam memperbolehkan manusia untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sudah ditetapkan, yang sebagian besar berakibat pada kerugian orang lain. Kemudian ada al-tawazun baina al-maslahah al-fat wal al-jamaah, artinya keseimbangan antara kemaslahan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, yang berawal dari ketercapaian kesejahteraan masing-masing individu dalam suatu golongan masyarakat. Yang keenam ada al-tawazun baina al-madiyah wa al-ruqiyah, atau keseimbangan antara materi dan spiritual. Islam memotivasi manusia mencari rezeki serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan bukan untuk berlebih-lebihan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyandingkan seseorang dengan yang berperilaku berlebih-lebihan atau mubazir dengan setan sebagai saudaranya. Yang ketujuh ada al-waqiah atau realistis. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat serta dapat mengadopsi segala sistem yang ada dengan menghilangkan unsur keharaman yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir al-alamiyah atau universal. Ekonomi Islam merupakan ajaran universal yang dapat dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun, memiliki tujuan win-win solution yang dapat dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi. Karakteristik ekonomi konvensional. Yang pertama, kapitalisme menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi industri sebagai sesuatu esensial bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, kapitalisme menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. Yang ketiga, kapitalisme berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya ekonomi. Kapitalisme tidak menyukai pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif oleh masyarakat, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi. Dan yang terakhir, kapitalisme mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif. Perbandingan ekonomi Islam dan konvensional. Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktik ekonomi Islam dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada 3 hal yang menjadi isu utama. Yang pertama, praktik transaksi keuangan dan posisi mengenai sistem bunga. Yang kedua, pemikiran mengenai keadilan distribusi dan implikasi kebijakannya. Yang ketiga, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi. Sistem sosialisme dan kapitalisme sangat menjunjung tinggi paham materialis dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun dalam sistem kapitalisme, paham kebebasan dalam pengambilan keputusan ekonomi sangat dijunjung tinggi. Hal ini menurut Adam Smith disebut dengan laissez-faire. Sistem ekonomi Islam memandang dunia sebagai tujuan antara dalam mencapai tujuan sebenarnya, yaitu akhirat, sehingga setiap aktivitasnya ekonomi yang dilakukan bertujuan dalam mencapai falah yang sebesar-besarnya, meskipun hanya menghasilkan keuntungan duniawi yang terkecil, karena setiap insan bertakwa akan selalu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan ekonomi yang diambilnya, terutama apabila keputusan ekonomi tersebut merugikan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam pengucapan,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.